Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita yang terkenal di Lumajang. Beliau adalah salah satu pemilik judi yang cukup terkenal di Lumajang dan juga sudah banyak sekali memperoleh penghargaan piala-piala seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah hasil kerja keras beliau di multimedia. Beliau adalah Dr. Andes Hadi Budi Utomo. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kalau boleh tahu, Mas Budi ini sudah berapa tahun berkecimpung di dunia industri multimedia? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun, iya. Tapi 9 tahun itu termasuk masih muda ya. Tapi alhamdulillah bisa diterima di masyarakat. Iya. Di sini Mas Budi akan berbagi sedikit pengalamannya di dunia industri, tentunya di jurusan multimedia. Jadi bagi adik-adik yang saat ini memilih jurusan multimedia, jadi beliau adalah ahlinya di bidangnya. Jadi beliau akan memberikan sedikit wawasan tentang multimedia. Apa itu multimedia? Apa itu, Mas Budi? Ya, sebenarnya perkenalkan, nama saya lebih dikenal dengan anak-anak manggil Budi. Ya, ya sebenarnya lulusan awal saya itu dari Fakultas Olahraga, ya. Tapi berawal dari seni, ya. Multimedia itu kan seni, istilahnya. Berawal dari anak saya yang hobi model. Setelah itu ada member yang, saya kan juga pengajar aerobik, ya. Ada member yang mau nikah, akhirnya saya disuruh untuk mengabadikan momen tersebut. Saya kan belum paham. Akhirnya setelah itu saya beranikan diri, saya beli alat yang langsung alatnya itu langsung yang high yang mahal. Akhirnya udah itu bisa diterima di masyarakat gitu. Kemudian multimedia itu sendiri apa, Mas? Multimedia itu sendiri menurut saya penggabungan antara beberapa elemen, ya, supaya elemen itu, penggabungan itu bisa berinteraksi apa yang disampaikan melalui karya itu, bisa bicara apa yang disajikan dengan karya itu, sehingga foto itu kalau dilihat itu setidaknya bisa berbicara. Kalau dilihat, tidak asal foto udah, tapi dalam foto itu bisa berinteraksi dengan si yang melihat, gitu. Mas Budi ini kan sudah lama berkecimpung di multimedia dan juga sudah memiliki perusahaan kecil-kecilan di bidang itu. Ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan buat anak-anak tentunya jenjang SMK untuk memasuki dunia industri yang Mas Budi punya? Apa yang perlu disiapkan oleh peserta didik agar bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri? Ya. Yang pertama perlu disiapkan itu dasarnya aja, ya, karena dia masih belajar, masih tahap perlu didikan. Jadi belum sempurna dia untuk melakukan job. Jadi kita dari khususnya mulu ini, ya, masuk ke sini nih untuk belajar. Jadi saya bimbing untuk bisa setidaknya nanti bisa bekerja, ngejob gitu. Jadi
dasarnya aja yang perlu dimiliki di terutama fotografi ya, terutama fotografi, cara pengambilan itu, terus kalau cahaya itu masih perlu bimbingan kayaknya ya, cara pengambilan aja itu. Soalnya kalau masih awal, masih pemula megang kamera itu kebanyakan udah pasti main crop di kamera. Mungkin bisa dijelaskan main crop itu seperti apa? Main crop di kamera itu dia ngambilnya itu close, selalu close ya. Berapa kali anaknya magang sini itu mainnya close, bukan anak mulu saja. Saya dulu mainnya close. Jadi mainnya itu di crop pas di dalam kamera. Di seninya tidak ada. Iya, betul. Jadi bagian-bagian tertentu yang di close itu dia belum paham, gitu. Kemudian di perusahaannya Mas Budi ini kan sudah ada anak mulu yang magang di sini. Iya. Menurut Mas Budi, apakah anak mulu yang magang di perusahaan Mas Budi ini sudah memenuhi dasar-dasar yang tadi disebutkan oleh Mas Budi? Alhamdulillah beberapa kali episode beberapa kali anak mulu yang masuk ke sini itu sudah ada yang bisa megang kamera gitu. Bahkan langsung ke klien saya berani. Itu ada beberapa yang langsung saya anjurkan untuk saya didik untuk langsung ke klien gitu. Saya berani karena apa? Saya lihat dia bisa. Ada sih yang perlu didikan lebih keras, itu ada. Tapi ada berapa, pokoknya setiap ada yang masuk itu pasti ada yang bisa. Berarti gitu. Sudah mencukupi atau memenuhi kriteria. Betul. Kemudian peserta ide ini kan karakternya bermacam-macam. Iya. Ya, mungkin mulai dari yang A, B, C. Ya, kemudian betul. Karakter seperti apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri? Ya, kembali lagi ke manusianya ya. Tiap manusia mempunyai karakter yang berbeda. Iya. Ya. Jadi yang perlu disiapkan untuk memasuki dunia kerja itu yang pertama sudah pasti skill. Ya, sudah pasti skill. Yang kedua itu karakter yang ada pada dirinya, karakter. Tapi dalam karakter itu masih dalam tahap, masih masuk dalam dunia multimedia atau seni. Jangan karakter sakar PDW gitu. Itu. Jadi yang paling utama itu skill. Ya. Untuk karakternya sendiri itu apakah seperti harus jujur, kemudian harus disiplin, sebagainya? Iya, itu udah pasti. Dasarnya udah itu. Ya, semua kerja kayaknya disiplin, jujur, itu. Disiplin waktu terutama. Yang terakhir, Mas Budi, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Setelah anak-anak lulus dari jenjang SMK, ya tentunya, untuk lapangan kerja tersendiri apakah ada yang disediakan untuk lulusan-lulusan setara SMK? Selepas dari magang, yang saya kebetulan yang saya ambil ini ada untuk saya pekerjakan sebagai karyawan di sini, terutama mulu ya. Iya. Jadi kalau ada job itu sering
saya sudah berani ngelepas untuk acara wedding. Kadang kan di sini double 3 gitu. Jadi saya berani untuk ngelepas. Karena sudah saya didik dengan karakter yang di sini. Disiplin, jujur, terus cara pengambilan, pokoknya yang itu yang bagus dia. Sudah sering berapa kali anak mulu yang di sini udah saya panggil. Bahkan sekarang yang lulusan sini udah bekerja, kayaknya udah bekerja saya dengar udah bekerja di salah satu bagian fotografer di Lumajang. Iya, alhamdulillah. Tapi yang barusan saya lulus dari sini, keluar magang dari sini, itu tetap saya panggil, saya rekrut untuk kerja di sini. Berarti mereka belum lulus, setelah magang skillnya dapat, bisa kerja. Betul sekali. Jadi saya calling, kamu di sini gitu. Pertamanya sih dia saya bisa nggak gitu, tapi saya kasih motivasi, saya dorong kalau kamu bisa gitu. Ini Mas Budi, menurut Mas Budi sebagai salah satu pimpinan ya, pemilik perusahaan kecil-kecilan katanya Mas Budi tadi di dunia multimedia, apa yang harus anak-anak siapkan untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri? Yang perlu disiapkan untuk anak-anak magang itu dasar fotografi. Dasar fotografi yang perlu disiapkan. Dia paling tidak pernah megang kamera gitu. Bisa ngatur cahaya gitu, itu aja. Jadi hari sebelumnya itu anak-anak masih nol ke sini ya. Karena yang dipelajari di sana mungkin Pak, hanya syuting ya. Iya. Video. Jadi untuk fotografinya belum. Jadi di sini saya didik foto, akhirnya alhamdulillah cepet bisa dan langsung nangani klien. Hebat. Iya, sudah saya bisa lepas untuk nangani klien langsung. Kalau ada job double saya atur jadwal saya, kamu ke sini, udah bisa dia. Tapi tetap dalam pantauan saya. Yang paling akhir. Iya. Paling akhir. Untuk lapangan kerja sendiri itu di mana saja yang pernah pas untuk multimedia? Lapangan kerja itu di mana saja? Oh, lapangan kerja yang setelah magang dari sini. Lulus kira-kira anak-anak itu lapangan kerja itu di mana saja? Yang menampung lulusan SMK jurusan multimedia ini di mana saja? Sekarang bisa di mana saja, Pak. Di kantor-kantor juga bisa, untuk itu loh. Untuk dokumentasi para instansi itu kayaknya sekarang pada kantor-kantor pada membutuhkan ya. Selain itu kita bisa usaha sendiri. Bisa usaha sendiri, membuka foto wedding, foto prawedding gitu-gitu. Kebetulan terutama Mulu ini sudah saya bawa ke Malang, ke Surabaya pernah, kemarin terakhir ke Sumeneb dia. Ke Madura. Iya, ke Madura. Ya, itu tadi perbincangan kita bersama pimpinan Budi Aerofotografi ya. Ya, betul. Budi Aerofotografi atau BAP yang berada di Lumajang. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama. Sudah memberikan sedikit pengetahuannya buat peserta didik baru yang sekarang kelas 10 di SMK Muhammadiyah. Ya.